Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nge-like dan sudah subscribe video-video saya. Dan mungkin buat saudara yang baru pertama kali menonton video saya, tolong di like dan subscribe ya, agar dapat menunjang saya dalam pelayanan-pelayanan saya ke depan. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa untuk di-share kepada sahabat dan maupun keluarga ya, agar bisa menjadi berkat juga bagi mereka. Puji Tuhan, hari ini saya kembali lagi, saya ada di Dusun Gedong. Siang hari ini saya datang dan ternyata ibu-ibu ini sedang baru habis masak-masak karena tadi ada kerja bakti. Bapak-bapaknya kerja bakti memperbaiki saluran air dari air terjun yang masuk ke desa, ke dusun gitu. Jadi mereka sedang bekerja dan ibu-ibunya lagi di dapur lagi masak-masak dan saya datang. Jadi saya ikut nimbrung makan siang di sini. Puji Tuhan, terima kasih ya ibu-ibu. Puji Tuhan, kita ngobrol-ngobrol dengan mereka. Kebetulan di sini ada beberapa murtadin juga. Jadi yang mana nih yang murtadin? Angkat tangan dong. Biar mana yang satu lagi? 3 orang di sini yang dari seberang kemudian menikah dengan orang Gedong dan jadi pengikut Yesus. Jadi di sini ada 3 orang ya. Luar biasa sekali karena saya datang dan kebetulan mereka ada di sini, kita bisa ngobrol-ngobrol santai dengan mereka. Saya juga pengen duduk, ayo mari kita duduk dulu. Ngomong-ngomong tadi waktu makan siang tadi, saya merasa ada sesuatu yang harus saya tanyakan ke mereka karena saya ada merasakan beban dari ada yang di sini gitu. Jadi saya tadi bilang, ayo siapa yang punya pergumulan berat, ayo sharing gitu. Tapi yang merasa, jadi yang sudah merasa langsung bilang, iya saya gitu. Jadi kita dengar apa sih pergumulannya yang membuat dia terbebani. Kita dengar ya, dan mungkin kita bisa memberikan solusi maupun kita doakan gitu. Namanya Mbak siapa nih? Nganti. Oh, kenalin dong masing-masing, Mbak siapa nih? Ya, Mbak siapa? Tari. Mbak Tari. Terus Mbak siapa? Seneng. Mbak Seneng. Mbak Seneng. Terus? Ibu Tirah. Tirah, Ibu Tirah. Terus? Muji. Ibu Muji. Kustiana. Anis. Ana. Anis dan Ana tuh kakak beradik dari dusun yang lain. Sebenarnya saya tahu dari Nalang. Nalan ya. Nalan itu juga 100% penduduknya Kristen. Puji Tuhan kita bisa ketemu mereka di sini siang hari ini. Ngobrol-ngobrol tadi. Kenapa ngobrol dong? Sharing dong supaya kita sama-sama bisa memberi masukan, ngasih solusi gitu. Kenapa, Mbak? Ya ini apa? Bapak saya itu istrinya itu banyak sering gonta-ganti istri. Dan punya masing-masing istri itu punya anak semua. Ya, ada yang 2, ada yang 1. Yang saya tahu itu ada berapa ya? 5 atau 4 orang. Tapi Istrinya? Iya istrinya. Anaknya punya istri, ada anaknya. Oh, semuanya ada anak ya dari Iya. 4 istri itu. Nah, terus kenapa Mbak gelisah? Itu kata apa tuh tetangga di Kampung. tempatnya bapakku saya itu kan apa tuh ada apa ya, kutukan apa ya, itu kan bapak saya kan sering gonta-ganti wanita, itu menurun ke anak-anaknya. Kutuk turunan. Iya, mereka gagal menikah, yang cewek ya ditinggal sama laki-lakinya. Mungkin karena apa itu, bapak saya dulu pernah ninggalin ibu saya sama apa tuh, mungkin wanita-wanita yang lain Ya. sering ditinggalkan.
Makan itu jadi apa itu ya? Ketakutan. Jadi takut ya. Ya, ketakutan buat saya juga. Karena mereka, anak-anak mereka sering gagal menikah. Yang perempuan ditinggalkan lakinya, yang laki, anak laki sering ya ditinggalkan wanita apa istrinya itu selingkuh atau apa itu. Dan adik saya juga ya mengalami gagal pernikahan. Dan saya apa ya, saya takut kalau apa tuh terjadi apa hal yang sama ya. hal yang sama. Berapa tahun menikah, Mbak? Saya 12 tahun. 12 tahun. Sudah cukup lama ya. Iya. Puji Tuhan karena sudah 12 tahun melewatinya. Kalau boleh saya bilang sih, jangan ada rasa khawatir mengalami hal seperti itu. Yang pertama itu kita harus mau mengampuni Bapak dulu. Harus mau mengampuni Bapak. Ampuni, sungguh-sungguh mengampuni Bapak. Minta pengampunan juga dari Tuhan. Ketika kita mau mengampuni Bapak dan kita mau memohon, berdoa sama Tuhan, memohon sama Tuhan untuk kita mohon untuk memutuskan kutukan kawin cerai tadi, maka terlepas. Jadi kita tidak akan kena. Jadi kutukan kawin cerai itu memang itu nyata dan itu banyak sekali terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Karena 7 turunan tuh begini, 7. Tapi kita ini di sini, ini anak kita, ini cucu kita. Baru turun ke anak sudah kejadian lagi, turun lagi 7. Jadi tidak ada putusnya, 7 turunan ini tidak akan putus. Nah, kita bagaimana caranya untuk memutuskan mata rantai itu? Ya tadi, 1, pengampunan dulu. Terus kedua, kita harus minta, karena itu hanya bisa dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Karena nama Yesus itu penuh kuasa. Nama Yesus Kristus itu berkuasa dan itu akan membuat kita terberkati juga. Setelah kita patahkan, kita juga minta berkat dari Tuhan. Jadi Tuhan memberkati rumah tangga kita gitu. Nah, jangan ada rasa khawatir. Jadi selama ini ada rasa khawatir itu terjadi ya. Iya. Karena melihat adik sendiri mengalami ya. Iya. Oke. Setelah tahu begini, Mbak masih punya rasa khawatir enggak? Masih. Itu harus ada tindakan untuk memutuskan mata rantai itu. Mata rantai kutukan itu yang saya alami ya hampir sama kisahnya sama dengan Mbak Wanti. Kalau bapak saya istrinya banyak tapi nggak pernah dinikahin. Jadi habis senang punya anak ditinggal, malah anaknya nggak diurus. Jadi mungkin banyak anak-anak yang mengalami kepahitan sama bapak, termasuk saya juga dulu seperti itu. Justru apa ya, masa lalu kita sampai ke bawah hari ini kita mengalami ketakutan seperti Mbak Wanti itu hal yang wajar. Kalau saya ngomong kalau kita belum mengalami Tuhan sepenuhnya seperti itu. Jadi untuk memutuskan mata rantai itu harus ada tindakan dari kita sendiri, dari generasi kita di bawah kita, harus dari kita memangkas itu namanya memangkas mata rantai supaya enggak turun ke 7 turunan kita. Baru setelah itu kita kasih bimbingan untuk anak-anak kita juga untuk ngikutin apa yang sudah kita ambil itu. Karena dulu saya pernah juga ketakutan, jangan-jangan nanti saya juga bisa gonta-ganti pasangan seperti bapak saya. Jangan-jangan nanti saya juga hamil di luar nikah seperti ibu saya. Itu pernah saya alami hal-hal seperti itu. Tapi setelah saya mengalami jamahan Tuhan, saya mengalami kasih Bapa dalam diri kita, saya ambil keputusan untuk saya. Dulu saya dendam sekali sama bapak saya. Tapi
Dari lahir sampai umur 19 tahun saya nggak pernah ketemu bapak saya, dan kalau saya mau ketemu bapak saya itu saya mau marah-marahin bapak saya, maki-maki bapak saya karena sakitnya dalam hati saya. Tapi setelah saya ketemu bapak saya itu sama sekali nggak terjadi. Rencana saya untuk maki-maki, untuk dendam sama dia itu nggak ada sama sekali, malah saya kasihan melihat dia. Itu mungkin secara manusia itu bukan kekuatan saya secara pribadi. Amen. Waktu itu terus saya ambil keputusan setelah saya ngalami Tuhan, diubahkan Tuhan hidup saya tahu tindakan apa yang harus saya ambil supaya kutuk keturunan nenek moyang, kutuk keturunan dari bapak saya yang suka gonta-ganti pasangan, menjadi orang tua yang nggak bertanggung jawab, atau kutuk dari ibu saya yang hamil di luar nikah, itu nggak nurun ke saya atau anak-anak saya. Dari situ saya mengambil keputusan, oke Tuhan, saya mau mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh. Amen. Satu hal yang aku minta, sekarang ini saya deklarasikan, saya putuskan kutuk nenek moyang dari bapak saya tidak akan nurun ke dalam kehidupan saya dan ke anak cucu saya, keturunan saya sampai ke berapa. Itu saya putuskan dalam nama Yesus. Itu selalu saya perkatakan, nggak hanya sekali, sampai saya ngalami kelegaan. Saya sampai harus ngalami, pertama harus ngampuni ibu saya, ngampuni bapak saya. Itu suatu hal yang nggak mudah, mungkin mudah dikatakan mengampuni, cuman prosesnya itu lama. Prosesnya lama. Kadang kita dapat perkataan dari luar, itu membuat sakit, membuat mengorek luka lama lagi. Dan itu proses untuk kita ngampuni seperti itu. Jadi harus ada tindakan, kita deklarasikan sampai hati kita mengalami kelegaan, kelepasan, seperti itu. Nah, itu nanti Mbak Wanti, nanti kita rencanakan untuk ada pujian penyembahan. Nanti saya pengen banget nanti kita bisa adakan pujian penyembahan. Di situ nanti kita bantu untuk bisa ada melepaskan pengampunan buat Bapak, bisa putuskan mata rantai kutuk turunan itu, karena kutuk turunan itu memang mengerikan, saudara, sangat-sangat mengerikan. Kalau tidak ada kuasa di dunia ini yang bisa mematahkan selain di dalam nama Yesus. Hanya nama Yesus yang berkuasa untuk mematahkan kutuk turunan itu. Kutuk turunan tuh macam-macam. Ada yang roh-roh okultisme. Jadi orang tua kita, simbah-simbah kita atau orang tua kita punya pegangan, punya cekelan kalau orang Jawa bilang ya, punya pegangan ilmu. Itu nurun ke anak cucunya. Walaupun anak cucunya nggak mau, tapi karena ada perjanjian antara leluhur kita itu dengan roh-roh kuasa kegelapan, itu tanpa kita minta pun dia masuk. Dan tujuannya hanya satu, menghancurkan kehidupan kita dan menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Itu tujuan utamanya. Kutuk turunan tuh berbagai macam. Ada yang kutuk turunan yang suka mencuri, turunannya mencuri atau yang membunuh, turun-turun jadi pembunuh gitu loh. Padahal mungkin dia tidak sengaja ingin membunuh, tapi terjadi pembunuhan. Itu juga ada kutuk-kutuk turunan yang seperti begitu. Dan itu hanya jadi ini juga kutuk turunan jadi pelacur. Itu macam-macam sekali yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang kutuk-kutuk turunan itu. Dan nah itu hanya kita bisa patahkan mata rantai itu kalau kita mau satu mengampuni, sungguh-sungguh mengampuni. Mengampuni itu enggak gampang. Mengampuni itu enggak gampang. Tapi kita mau satu mengambil keputusan untuk oke, saya mau mengampuni. Dan itu diucapkan terus. Tuhan Yesus, aku mau mengampuni bapakku. Sebutkan namanya. Aku mau mengampuni dia sungguh-sungguh. Dan ketika mengingat lagi perbuatan-perbuatan Bapak itu sudah tidak membuat luka kita itu berdarah lagi, tidak, tapi sudah bisa kita terima, kita berdamai dengan diri kita untuk menerima itu sudah terjadi. Kita mengampuni Bapak dan kita mau mengampuni diri kita sendiri juga. Kita mau menerima itu dan kita tadi patahkan kutukan itu dalam nama Yesus.
saya juga mengalami hal-hal juga sama seperti Mbak bilang itu, kutuk-kutuk yang seperti begitu tuh. Puji Tuhan saya tidak ada turunan kawin cerai sih, dari bapak ibu saya dua-duanya, nenek saya, puji Tuhan enggak kalau kawin cerai sih, cuman mati muda itu beberapa saudara saya sekandungan ya, itu mati muda. Itu juga yang ya kalau dibilang ada rasa khawatir gitu ya, ada rasa khawatir, tapi saya selalu saya patahkan dalam nama Yesus dan saya serahkan anak-anak saya, anak cucu saya dalam tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan proteksi mereka. Itu juga ada juga kutuk turunan yang seperti begitu. Jadi kutuk turunan itu berbagai macam gitu. Yang satu, kita mau mengampuni. Mbak Wanti mau nggak mengampuni bapaknya? Harus mau mengampuni, sungguh-sungguh mengampuni. Ketika teringat lagi kejadian bapak begitu, ya nggak sakit hati lagi. Oke, nanti kita bisa bantu kita selesaikan itu. Yang penting Mbak mau ngambil keputusan untuk mengampuni, itu penting banget. Dan nanti kita di pelayanan berikutnya baru kita layani ya Mbak ya. Ini kita sharing-sharing dulu supaya kita bisa tahu duduk persoalannya. Yang lain ada yang kejadian sama nggak? Kristiana itu kayak kutuk bau lawean yang pojok ada. Kutuk apa itu? Kayak bau lawean, suatu tanda yang ada di ayahnya, terus mengakibatkan kalau nggak ibunya yang meninggal, anaknya yang meninggal seperti itu. Itu berulang kali. Iya. Mengerikan sekali. Iya, saya pernah ya mempunyai riwayat keluarga seperti itu. Bapak saya menikah 3 kali. Yang pertama itu anaknya banyak memang, tapi meninggal semua. Dan ibunya ada. Yang kedua, saya sama adik saya itu Ibu Muji. Itu kami semua diizinkan hidup sampai sekarang, tapi ibu kami sudah lama meninggal. Siapa yang meninggal? Ibu sudah lama meninggal. Sekarang kami hidup sama ibu yang baru, tetapi anak-anak dari ibu yang baru itu juga tidak ada. Dan itu kata orang-orang, yaitu tadi seperti Mbak Tumini bilang, kalau itu apa ya, karena bapak saya itu ada bau lawean. Ada suatu tanda di sekitar tubuhnya, entah di mana, tapi biasanya kayak di pantatnya atau mungkin di bawah ya gimana, saya juga belum tahu. Itu kayak ada tanda gitu, gambar apa gitu. Jadi itu suatu tanda, jadi dari nenek moyang itu udah kayak ada perjanjian. Ya mungkin berarti ada perjanjian darah itu. Ya seperti itu. Tapi ya itu puji Tuhan, waktu saya pernah didoakan, karena waktu saya pernah pengalaman kerja di Serang, saya berada di gereja di Tangerang. Waktu itu saya mengikuti ibadah, pas berbicara tentang kutuk itu, pas sekali dengan apa yang saya alami. Saya ambil keputusan, saya responi firman itu, saya responi doanya, saya amini. Puji Tuhan, seperti yang sudah pengalaman Mbak Tum, saya lepaskan dalam nama Yesus, dari saya sampai keturunan saya lepaskan. Dan puji Tuhan, saya punya anak-anak saya sudah besar, sudah perawan, masih diberi kehidupan. Anak saya yang kedua diberi kehidupan, juga adik saya masih punya keturunan. Kita semua selamat. Buat saya itu mujizat, anugerah. Saya percaya bahwa kutuk itu memang sudah terlepas dari kami, dari keluarga kami. Amin. Jadi ya mungkin memang benar, kita harus ngambil keputusan, kita harus putuskan kutuk itu dari kita sendiri, dari kita, supaya anak-anak kita tidak terjadi lagi. Jadi mungkin Mbak Wanti harus punya keputusan seperti itu. Jadi sekarang saya bersyukur saya nggak mengalami kekhawatiran sama sekali, karena saya tahu kutuk itu sudah terlepas dari saya dan keluarga. Amin. Seperti itu. Luar biasa ya, puji Tuhan banget, karena anjingnya rame lagi, ada orang mungkin. Puji Tuhan, kita bisa dengar juga yang ada kutuk turunan yang seperti itu, yang ada tanda di bagian tubuhnya, dan itu anak keturunannya pada mati. Itu puji Tuhan. Mbak siapa nih?
Mbak Kristiana mengambil keputusan pada saat di Tangerang dulu, ketika didoain dia mengambil keputusan untuk memutuskan mata rantai itu, dan puji Tuhan mereka selamat semuanya bersaudara dan anaknya juga selamat gitu. Karena memang itu nama Yesus itu berkuasa luar biasa di bumi dan di surga. Wow, Tuhan Yesus itu luar biasa, andalan hidup kita semua. Saya dalam kehidupan saya juga dalam hal apapun, hanya Yesus sandaran hidupku. Hanya Yesuslah satu-satunya tujuan hidupku. Sudah, saya tidak mikir yang lain-lainnya. Demikian saudara, sharing kita siang hari ini. Kiranya ini bisa menjadi satu berkat buat saudara secara pribadi. Dan mungkin saudara yang sedang terikat dengan kutuk turunan, saudara bisa hubungi saya di WhatsApp saya 081225198945. Demikian saudara, sharing kita siang hari ini. Terima kasih saudara, jangan lupa di like dan share ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.